Bingung gua. Si Peggy itu kan masih miskin ya. Masih miskin Peggy, nggak usah sombong-sombong. Peggy Setiawan, Peggy gue gedek aja. Peggy Setiawan, lu dengar, lu nggak bakal jadi artis. Tidak. Apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Kan si Tony, apa lawyernya Peggy kan ngomong gini, ya saya udah ketemu kok di TV Nusantara, udah ngobrol. Ya kan, kagak ngobrol itu, papasan. Papasan sama ngobrol beda ya. Papasan sama ngobrol beda ya. Bapak Tony, lawyer dadakannya Peggy Setiawan. Ntar gue suruh main cipok lu ya, Ton. Ya kan? Ya kan kita udah papasan di TV Nusantara. Ya cuman sama-sama kita udah ngobrol ya, cuman sama-sama sibuk. Peggy sibuk dengan podcastnya, Kang Deddy juga sibuk dengan hadirin bintang tamu. Ya berarti kan itu nggak ngobrol dong, itu papasan, Tony. Ntar gue gedik lu ya, itu papasan ya. Papasan sama ngobrol beda ya. Astagfirullahaladzim. Papasan sama ngobrol, Tony, beda ya, tolong ya. Ngobrol ya ngobrol, papasan ya papasan. Ya Tony, terus lu juga ngomongnya nggak konkret, nggak detail, Tony. Tony, lawyernya Peggy Setiawan Kuli Bangunan, dengerin nih ya, ini pasti udah di record ya. Pasti di record. Lu itu ketemu sama Kang Deddy di TV Nusantara itu. Satu keluarga, lu, Peggy dan keluarga Peggy kagak ada yang negor, bener nggak? Ayo, bener, gue banyak saksi di situ, banyak saksi. Bener nggak? Ayo, nggak negor kan lo? Malah yang negor pas papasan itu. Bener nggak? Berarti kan emang kurang ajar lu tuh. Lu kurang ajar, terus lu suruh juga tuh si Peggy ikut-ikutan kurang ajar, jadi nggak punya pendirian dia. Mas, ini si Tony ini lawyer jalur apa sih? Jalur Gaza apa jalur mana sih? Gak ngerti. Masa gak ngerti? Papasan sama ngobrol. Terus katanya, nih gue praktekin lagi ya. Ini bukan menghina fisik ya. Gue praktekin. Gini nih. Ya, aduh kamera gimana sih? Gue miring semua, gak bisa. Oh segini. Gini ya. Masih si Tony kan ngobrol gini nih. Nih. Iya tapi kan itu bukan kehendak Peggy kalau diwawancara. Peggy itu sehari wawancara bisa 4-5 stasiun TV. Perempuan minus moral. Kenapa? Keterlaluan banget lu ya. Udah keterlaluan lu lu. gajuk kayak gitu loh. Emang salahnya Pak Tony sama Peggy itu apa sama lu gitu loh? Nggak tahu Pak, itu gua heran juga Pak sama orang ini Pak. Aduh. Pak Tony. Ini memang udah keterlaluan, bener, udah keterlaluan banget kalau buat gue. Ini mesti ditindak, nggak bisa dibiarin gitu loh. Kita tahu Pak Tony itu orangnya baik. Pak Tony mungkin nggak akan gubris dengan pemberitaan atau mungkin dengan informasi yang kayak ginian. Dia mungkin nggak akan gubris. Dia terlalu baik orangnya, ya. Ini perempuan mau cari gara-gara, cuman gara-gara pengen naikin eksistensinya gitu di media sosial. Dicolek gitu sampai digitu-gituin Pak Toninya. Ini mah udah keterlaluan. Kalau gue udah nggak setuju. Sama Pak. Gitu loh. Terasa di sini pun nggak ada yang setuju. Mesti dapat ganjaran ini. Kalau memang dari segi hukum ini nggak ada ininya, nggak ada aturannya, karena mungkin penghinaan secara verbal yang ada hukumnya. Tapi kalau mungkin secara niru begini nggak ada hukumnya, ini mesti dikasih sanksi sosial, nggak bisa dibiarin begitu aja. Ini manusia satu ini udah keterlaluan, nggak boleh didiemin, nggak bisa didiemin. Nah guys, kalian setuju nggak? Ya, ayo kita lihat selanjutnya apa yang bisa kita lakukan untuk membuat jerah ini perempuan satu ini dia. Perempuan tangguh dari mananya? Akhlak moral nggak ada. Aduh, Nikita, sebenarnya apa sih maksud dan tujuan Anda itu bicara tentang pengacaranya Peggy? Pengacara Peggy itu pengacara yang sangat luar biasa ya, Pak Tony itu sangat luar biasa, sangat wow. Pak Tony tidak menganggap Anda tuh, kenapa Pak Tony tahu? Ya, kan Pak Tony tahu, Pak Tony sadar, ya. Karena Pak Tony tuh dia tuh istilahnya tuh tidak mau nanggap dengan ocehan seperti itu. Kenapa? Buang batu saja. Kenapa ya? Anda tidak puas nyinyir dengan Peggy Setiawan, sekarang Anda mulai rambat ke Pak Tony, pengacaranya Peggy. Anda berbuat dengan bibir seperti itu. Ingat, Tuhan tuh takut murka Tuhan loh. Kasihan ya. Jagalah diri kita baik-baik. Dengan perkataan kita, lidah kita bisa membinasakan.
Kalian sadar nggak ada yang kembali ke setelan awal? Yang sekarang lagi keluar-keluar ribut Kembali ke setelan mengenai awal. Peggy, ya kan? Keluar-keluar dia Setelan guys, pabrik. sampai menghina-hina profesi tukang bangunan. Si orang miskin, orang apalah, nggak pantas jadi artis. Pokoknya dia menghina sehina-hinanya. Aku nggak tahu nih masalah dia ini sama Peggy apa gitu ya. Kok tiba-tiba dia sampai seperti itu bencinya sama laki-laki ini. Padahal sebelum-sebelumnya Iya, sampai waktu melebar dia ke jalan sama Pak gini Ajudan loh. itu, dia tuh berubah kayak bunglon gitu loh. Lagi dekat pohon warnanya hijau, lagi dekat laut warnanya biru, lagi dekat tai warnanya kuning gitu kan. Nah, sekarang putus dari Pak Ajudan itu, dia kembali dah tuh koar-koar, ya kan? Kemarin-kemarin kalian aja tuh yang percaya dia itu berubah, kalian puji-puji jadi wanita yang lebih cantik. Ya iyalah, orang kerjaannya salon melulu apa nggak makin cantik. Tapi kalian lihat, di luar ini bisa kita permak sana sini ya, tapi di dalam ini kalau memang karakternya begitu nggak akan bisa dirubah. Percayalah, makanya dia itu sekarang kembali ke setelan awal gitu. Sekarang kalian tahu dia menjanjikan 500 juta untuk yang bisa memberitahukan persembunyian seseorang. 500 juta ya kan. Nah, kalian percaya juga 500 juta bakal dia kasih. Kemarin 100 juta aja sama Bunda Korla ditagih habis sama dia kan. Apa kabar tuh 100 juta? Kamu nggak percaya sama dia, sumpah. Kan kita Nikita Mirzani, kamu belum puas atau belum kapok ya sudah keluar masuk lapas berkali-kali. Keluar masuk Bu. Sebelum kau celak fisik orang, lahir dan batinnya, kau kaca dulu anakmu, keluargamu. Anakmu si Loli itu loh, pilih hengkang dari rumah dan ngelawan kamu. Seperti itukah adab yang kau ajarkan kepada anakmu? Tapi kau masih bisa mencela orang, mempraktekkan Pak Tony begini begitu. Ya, kamu kurang masuk lapas bolak-balik itu kurang. Kritik lah, tapi jangan sampai Seperti itu ya adab yang diajarkan kamu kepada Loli. Loli itu udah durhaka sama kamu, tapi kamu masih bisa mencela orang, bilang adabnya semrawut segala macam lah. Adab anakmu itu lebih semrawut. Peggy nggak ngelawan orang tuanya, sopan dia. Kalau marah buat Salam Nikita waras, Bu. Mirzani, woi dengerin Nikita. Nih ya, gua yang ngikutin kasus Peggy dari awal. Ya meskipun gue nih sekarang tinggal di Australia, gue ngikutin kasus Peggy, ngikutin semua dari awal. sampai ke Australia. Dia ditangkap. Gue nonton setiap kali Bapak Aing KDM upload YouTube, gue tonton. Ya. Dan gue scroll TikTok semuanya FYP-nya Peggy. Gue tahu, maksudnya gue memperhatikan semuanya deh. Dan gue lihat pas saat Peggy masih di penjara, lu diem baik kemana lu? Hah? Sekarang dengan Peggy begitu, lu hujat Peggy, ya kan? Terus alasan lu katanya, gue mah nggak mau speak up kalau gue nggak tahu ilmunya, tai kata gue. Pret, lu kemarin-kemarin juga lu ikut campur urusan orang. Ingat Saya ya ikut waktu campur, lu Bu. bilang si Puji kayak gimana di klub? Ya, banyak. Kagak tahu apa-apa, cuma lu tuh sekolahin. Lu harusnya malu sama keluarga Peggy, ya kan? Walaupun dia orang miskin, ya kan? Tapi mereka bermartabat. Lu malu tuh sama ibunya Kaya Peggy. kayak mau Ibunya miskin Peggy itu kayak janda sama aja kayak lu gitu janda. Tuhan ya guys ya. Tapi dia janda yang bermartabat, janda yang punya harga diri, ya kan? Dia membesarkan anaknya dari hasil keringatnya berjualan, ya kan? Jadi ART di rumah pengacaranya Ibu Yanti. Dan dia bisa membesarkan Peggy menjadi anak yang berbakti. Sampai dia mau bekerja keras untuk membiayai adiknya sampai dia tidak sekolah. Tuh, lihat. Ibunya Peggy bisa membesarkan anaknya menjadi anak yang berbakti seperti Peggy Setiawan. Sedangkan lu, gimana kabarnya Loli, Mbak? Maaf ya. Nah, gue keren kemarin lu udah kalem gitu ya. Kalian udah dewasa, udah omongannya udah dijaga. Ternyata kagak setelan pabrik emang ya. Watak orang tuh kagak bisa dirubah, saya. Nggak bisa. Kalau emang udah kayak setelannya begitu, ya pasti balik lagi ke situ. Mana ada orang yang udah deket sama dia. Duh, yalah. Ingat, lu kaya di Balik dunia. setelan pabrik. Dunia mas sementara, ingat kata Peggy, dunia itu sementara, akhirat selamanya. Tuh, ya kan, Nikita Mirzani, Peggy Setiawan dan keluarganya adalah orang yang terjolimi. Yang gue tahu itu, orang dijolimi itu, doanya dikabul sama Allah, tidak ada batasan antara dia dan Allah.
Lu mah kalau dulu doain buat jadi miskin sama keluarga Peggy, lu kalau diaminin sama Allah sama malaikat, nih Allah tuh mau bolak-balikan. Lu mati juga, yang lu bawa tuh cengkain kapan? Oh, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang lu tinggal nanti bakalan nama baik apa nama buruk kan dicatat. Malu, mbak malu sama mamanya Peggy tuh. Lu contoh sama dia beli kaca lu. Nih kita Mirjani. Sekarang lu mau kayak cuci tangan, kasih sayembara buat nangkep air 500 juta. Hati-hati netizen, ntar diminta lagi. Ingat aja Bunda Korra dulu 100 juta diminta lagi sama dia. Malu. Laki apa malu ya? Gak punya malu. Sama Peggy. Salam dari Australia.